Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak orang merasa cemas dengan kondisi dunia yang semakin penuh dengan tantangan, kebingungan, dan kesulitan yang datang silih berganti. Terkadang, kita bertanya-tanya, adakah cara untuk mengetahui apakah kita termasuk dalam golongan yang akan mendapat tempat terbaik di akhirat? Sebagian merasa bahwa perbuatan baik yang dilakukan belum cukup untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Seringkali kita juga mendapati diri kita terjebak dalam rutinitas duniawi, tanpa bisa merasakan ketenangan hati yang hakiki. Namun, Islam memberi petunjuk jelas tentang tanda-tanda bagi mereka yang telah disiapkan untuk surga, baik melalui amal maupun ciri fisik yang tampak dalam keseharian mereka. Tanda-tanda ini bukan hanya bisa dilihat dari ibadah yang tampak, tetapi juga bisa mencerminkan kualitas spiritual yang mendalam. Berikut ini 10 pertanda ciri fisik orang yang sudah disiapkan surga, menurut pengetahuan yang islami. 1. Wajah yang berseri-seri. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23, Allah berfirman, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Ayat ini memberikan gambaran bahwa wajah yang bercahaya adalah tanda keimanan yang berakar dari ketaatan kepada Allah. Wajah yang berseri bukan hanya hasil dari kecantikan fisik, melainkan juga ketenangan batin dan ketakwaan yang mendalam. Ketakwaan seseorang tercermin dalam perilaku sehari-harinya, yang pada akhirnya memengaruhi ekspresi dan pancaran wajahnya. Rasulullah pernah bersabda, "Salat adalah cahaya," hadits riwayat Muslim, yang dapat dimaknai bahwa ibadah mendatangkan ketenangan dan menghilangkan beban yang tampak di wajah. Ketika seseorang senantiasa berzikir dan mengingat Allah, stres yang menghimpit hati akan berkurang, sehingga wajahnya terlihat lebih tenang dan berseri. Dalam kajian psikologi, ketenangan batin terbukti memengaruhi raut wajah seseorang, karena stres dan amarah seringkali meninggalkan jejak berupa kerutan dan ekspresi tegang. Orang yang wajahnya berseri biasanya memiliki kepribadian yang rendah hati dan penuh syukur, dua sifat yang dicintai oleh Allah. Dalam keseharian, senyum adalah salah satu tanda wajah berseri yang dianjurkan oleh Rasulullah sebagai bentuk sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadits riwayat Tirmidzi. Senyum yang tulus juga meningkatkan hormon endorfin dalam tubuh, yang menjadikan seseorang lebih bahagia dan sehat. Wajah yang berseri seringkali mencerminkan kebersihan hati, karena orang yang bersih hatinya akan menampilkan sikap yang ramah dan menyenangkan. Dalam tradisi Islam, kebersihan fisik seperti berwudu juga menjadi salah satu cara untuk menjaga wajah tetap bercahaya. Rasulullah bersabda, "Sungguh umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan anggota tubuh mereka bercahaya karena bekas wudhu." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, wajah yang berseri adalah cerminan dari kehidupan yang penuh keberkahan, karena orang yang selalu bersyukur akan merasakan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Orang yang wajahnya berseri juga menjadi magnet kebaikan, karena sikap dan kepribadiannya menarik hati orang-orang di sekitarnya. Dalam pandangan Islam, menjaga wajah tetap berseri adalah bagian dari menjaga amanah Allah terhadap tubuh yang diberikannya. Wajah berseri juga menjadi tanda bahwa seseorang tidak terbelenggu oleh kedengkian dan amarah, karena sifat buruk ini merusak ketenangan batin. Dalam konteks sosial, wajah yang ramah dan berseri menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain, sesuai dengan anjuran Islam untuk menyebarkan salam dan cinta kasih. Kehidupan yang penuh ibadah dan kesadaran kepada Allah adalah jalan menuju ketenangan yang memancar dari wajah seseorang. Sebaliknya, wajah yang muram dan penuh kebencian seringkali mencerminkan jiwa yang terbelenggu oleh hawa nafsu dan dosa. Oleh karena itu, menjaga wajah tetap berseri bukan hanya soal fisik, melainkan juga soal kebersihan hati, ketakwaan, dan hubungan yang erat dengan Allah. 2. Bekas sujud di dahi. Dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29, Allah berfirman, "Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud." Ayat ini menegaskan bahwa bekas sujud adalah ciri khas orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Bekas sujud di dahi tidak hanya berbentuk fisik seperti tanda hitam, tetapi juga meliputi cahaya spiritual yang memancar dari wajah seseorang. Rasulullah bersabda, "Sujudlah kalian di atas bumi, karena dahi yang bersujud di bumi tidak akan disentuh oleh api neraka." Hadits riwayat Ahmad,
yang menunjukkan betapa mulianya dahi yang terbiasa bersujud. Sujud adalah bentuk ibadah yang paling mendekatkan manusia kepada Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Hadits riwayat Muslim. Bekas sujud mencerminkan kebiasaan seseorang dalam melaksanakan sholat dengan khusyuk dan konsisten. Orang yang sering bersujud biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, yang tercermin dalam ketenangan hidup dan kepribadiannya. Dalam kajian sains, sujud meningkatkan aliran darah ke otak, membantu menjaga kesehatan otak dan meningkatkan konsentrasi. Bekas sujud juga menjadi simbol penghambaan sejati, di mana seseorang menyadari bahwa dirinya kecil di hadapan kebesaran Allah. Orang yang memiliki tanda sujud di dahinya menunjukkan bahwa ia sering menghabiskan waktu dalam ibadah dan mengingat Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, bekas sujud juga menjadi pengingat untuk tetap rendah hati, karena tanda ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah hamba Allah. Selain itu, tanda sujud adalah bukti fisik dari upaya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat yang rutin. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa dahi yang bersujud dengan ikhlas akan menjadi saksi amal perbuatan seseorang di akhirat. Bekas sujud di dahi juga menunjukkan kesabaran seseorang dalam menjalani kehidupan, karena sholat membutuhkan komitmen dan disiplin. Dalam pandangan ulama, bekas sujud tidak hanya berbicara tentang fisik, tetapi juga tentang cahaya keimanan yang terpancar dari wajah. Orang yang wajahnya memiliki bekas sujud biasanya dihormati dan dihargai oleh orang lain karena aura keimanan yang dimilikinya. Bekas sujud adalah pengingat bahwa setiap manusia akan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan tunduk dan patuh. Dengan memiliki bekas sujud, seseorang diharapkan mampu menjaga konsistensi ibadah dan menjauhi perbuatan dosa. Dalam sejarah Islam, banyak sahabat Nabi yang dikenal memiliki tanda sujud di dahinya sebagai bukti ketakwaan mereka. Bekas sujud juga menjadi pengingat bahwa manusia tidak boleh sombong, karena tanda ini menunjukkan bahwa ia hanyalah hamba Allah yang bersujud kepadanya. Oleh karena itu, tanda sujud bukan hanya hiasan fisik, tetapi juga cerminan spiritualitas yang mendalam. 3. Tangan yang sering bergerak untuk memberi. Dalam Al-Quran Surat Al-Insan ayat 8, Allah berfirman, "Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan." Ayat ini mengajarkan pentingnya sifat dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yang menegaskan keutamaan memberi dibandingkan menerima. Memberi adalah bentuk ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Tangan yang sering digunakan untuk memberi mencerminkan keikhlasan seseorang dalam berbagi rezeki yang diberikan oleh Allah. Dalam kajian psikologi, memberi sedekah terbukti meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup seseorang. Orang yang gemar memberi biasanya memiliki hati yang lapang dan tidak terikat oleh cinta duniawi. Islam mengajarkan bahwa rezeki yang dimiliki manusia sebenarnya adalah titipan Allah yang harus dibagikan kepada yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, memberi kepada orang lain dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Sifat dermawan juga menjadi penghapus dosa-dosa kecil, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sedekah dapat menghapus dosa seperti air memadamkan api. Hadits riwayat Tirmidzi. Tangan yang sering memberi menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa empati dan kasih sayang yang tinggi. Dalam ajaran Islam, memberi tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga mencakup waktu, tenaga, dan perhatian. Orang yang dermawan biasanya lebih dihormati dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya karena sikapnya yang murah hati. Rasulullah sendiri adalah teladan dalam sifat dermawan, karena beliau tidak pernah menolak permintaan orang yang membutuhkan. Memberi juga menjadi salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah, karena dengan memberi, seseorang mengakui bahwa semua rezeki berasal darinya. Dalam kajian sosial, sifat dermawan dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling mendukung. Orang yang sering memberi biasanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mengganti apa yang telah ia berikan dengan rezeki yang lebih baik. Dalam Islam, memberi kepada orang lain juga menjadi cara untuk membersihkan harta dari sifat rakus dan tamak. Memberi adalah salah satu ciri orang yang beriman,
Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang memberikan hartanya di jalan Allah. Tangan yang sering memberi juga menjadi saksi kebaikan seseorang di akhirat, karena sedekah akan menjadi pelindung dari siksa neraka. Oleh karena itu, tangan yang sering bergerak untuk memberi bukan hanya tanda kedermawanan, tetapi juga cerminan dari iman yang kokoh kepada Allah. 4. Lidah yang terjaga dari dosa. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Ayat ini mengingatkan bahwa setiap perkataan haruslah membawa kebaikan dan tidak menyakiti sesama. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga menjaga lidah merupakan bagian dari iman yang mendalam. Lidah yang terjaga merupakan cerminan hati yang bersih dan penuh keimanan, karena setiap ucapan yang keluar merupakan cermin dari kondisi batin seseorang. Perkataan yang menyakitkan atau ghibah tidak hanya mencederai hubungan sosial, tetapi juga merusak keharmonisan jiwa yang seharusnya dirawat dengan baik oleh seorang mukmin. Dalam kajian psikologi, kata-kata positif terbukti dapat menekan hormon stres, yang membantu menjaga kesehatan mental dan emosional seseorang. Menjaga lidah berarti menghindari perkataan yang dapat menimbulkan fitnah serta menyebarkan kebencian di antara sesama manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, menjaga lidah merupakan kunci untuk menjaga lisan agar senantiasa mengandung kebaikan dan manfaat. Dengan menjaga lidah, seorang hamba Allah menunjukkan komitmennya untuk selalu berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan kasih sayang. Kata-kata yang baik memiliki kekuatan untuk membangun, menghibur, dan menyembuhkan, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam setiap ucapan beliau. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga lidah membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana komunikasi dilakukan dengan niat untuk saling memperbaiki. Setiap kata yang terucap seharusnya diuji terlebih dahulu, apakah memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian bagi orang lain. Para ulama menekankan bahwa lisan yang terjaga adalah bentuk ibadah yang memiliki dampak luas dalam menjaga keutuhan hubungan antar manusia. Dalam berbagai majalah keislaman, sering ditekankan bahwa setiap perkataan harus didasari oleh niat yang lurus dan tidak mengandung unsur fitnah. Kehati-hatian dalam menggunakan kata-kata juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir sebelum berbicara, demi menghindari salah paham. Menjaga lidah juga berarti menahan diri dari ungkapan kemarahan yang dapat menghancurkan hubungan yang telah terjalin dengan susah payah. Banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk menghindari ucapan yang tidak perlu, dan hanya memilih kata-kata yang mendekatkan kepada kebaikan. Dalam kehidupan modern, meski komunikasi menjadi lebih mudah, esensi menjaga lidah tetap relevan untuk membangun masyarakat yang penuh toleransi dan pengertian. Dengan menjaga lidah, seorang mukmin juga secara tidak langsung menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil yang sering tersembunyi di balik kata-kata yang terucap. Penggunaan bahasa yang baik adalah salah satu bentuk ibadah yang menuntun seseorang untuk selalu berada di jalan yang benar sesuai tuntunan agama. Oleh karena itu, menjaga lidah merupakan tanda keimanan yang sejati, di mana setiap kata yang terucap haruslah menjadi amal kebaikan dan pengingat akan keagungan Allah. 5. Mata yang sering menangis karena takut kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 109, Allah berfirman, "Dan mereka menyungkur di atas muka mereka sambil menangis." Ayat ini menggambarkan betapa mata yang sering menangis adalah cerminan ketakutan yang mendalam kepada Allah. Rasulullah pernah menyebutkan, dalam hadits riwayat Tirmidzi, bahwa dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah, menegaskan keutamaan kesedihan yang lahir dari rasa takut dan cinta kepada Sang Pencipta. Air mata yang mengalir karena takut kepada Allah merupakan bentuk perenungan mendalam dan pengakuan atas kekuasaannya yang tiada tara. Mata yang menangis karena takut kepada Allah selalu penuh dengan harapan akan ampunan dan rahmat yang terus mengalir dari sisinya. Rasa takut kepada Allah bukanlah ketakutan yang melemahkan, melainkan sebuah kesadaran yang membawa seseorang untuk selalu introspeksi dan memperbaiki diri. Dalam kehidupan sehari-hari, air mata yang diteteskan karena mengingat kebesaran Allah menunjukkan betapa manusia menyadari keterbatasan diri dan keperluan akan pertolongannya.
Perasaan cemas dan sedih yang mendorong seseorang menangis merupakan sinyal batin agar tidak terlena oleh kenikmatan dunia yang sementara. Ilmu psikologi menegaskan bahwa menangis adalah mekanisme pelepasan stres yang dapat membantu mengatasi perasaan tertekan, dengan demikian membawa ketenangan batin. Para ulama berpendapat bahwa mata yang sering menangis karena takut kepada Allah adalah tanda keimanan yang sangat tulus dan mendalam. Tangisan yang timbul karena kesadaran atas dosa-dosa yang telah dilakukan menjadi pengingat untuk terus memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam suasana ibadah, khususnya ketika membaca Al-Quran, banyak hamba Allah yang merasa tersentuh hingga mata mereka tak mampu menahan tangisan. Air mata ini bukan hanya ekspresi kesedihan, melainkan juga lambang harapan dan keyakinan akan datangnya ampunan pada hari kiamat. Menangis karena takut kepada Allah adalah bukti bahwa hati manusia telah tergerak oleh keagungan dan keadilannya yang sempurna. Dalam setiap langkah hidup, tanda mata yang sering menangis menunjukkan bahwa seseorang senantiasa berada dalam keadaan mengingat dan bertakwa kepada Allah. Para sufi sering menggambarkan air mata sebagai madu pahit, yang mengandung kelezatan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Allah. Pengalaman spiritual ini mengajarkan bahwa rasa takut kepada Allah adalah landasan untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Tangisan tersebut dapat menjadi obat untuk jiwa yang lelah dan mengembalikan semangat untuk terus mendekatkan diri pada kebenaran. Berbagai kisah para nabi dan sahabat pun sering menyebutkan bahwa tangisan adalah manifestasi dari kedekatan mereka dengan Allah. Dalam pandangan Islam, menangis karena takut kepada Allah tidak hanya membawa kebersihan spiritual, tetapi juga memperkuat ikatan batin dengan Tuhan. Oleh karena itu, mata yang sering menangis karena takut kepada Allah adalah cermin kesadaran rohani yang mendalam, menjadi penanda seorang hamba yang senantiasa berada di jalan takwa dan kerendahan hati. 6. Kaki yang bengkak karena banyak sholat malam. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu." Ayat ini mengajarkan bahwa sholat malam merupakan bentuk pengorbanan dan dedikasi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa beliau pernah sholat hingga kedua kakinya bengkak, menunjukkan betapa berat namun mulianya ibadah malam tersebut. Kaki yang bengkak akibat sholat malam menjadi bukti pengorbanan seorang hamba yang rela menahan rasa lelah demi memperoleh keridhaan Allah. Aktivitas sholat malam, atau tahajud, memerlukan kesungguhan serta waktu yang hampir di tengah malam ketika kebanyakan manusia sedang terlelap. Meski fisik terasa lelah dan kaki menjadi bengkak, hati yang mendekatkan diri kepada Allah akan selalu mendapatkan ketenangan yang melampaui segala kelelahan. Dalam berbagai kajian medis, aktivitas berdiri dalam jangka waktu lama memang dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki, namun manfaat spiritual dan psikologisnya sangat besar. Kaki yang bengkak mengingatkan seorang mukmin akan betapa berharga setiap momen ibadah yang dilakukannya, meskipun dengan pengorbanan fisik. Ibadah sholat malam adalah sarana untuk menyendiri bersama Allah, mengungkapkan segala kegelisahan dan permohonan yang terpatri dalam hati. Banyak ulama menjelaskan bahwa sholat malam adalah waktu di mana keikhlasan dan keheningan hati benar-benar menyatu dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kesungguhan melaksanakan sholat malam juga menumbuhkan disiplin dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup sehari-hari. Meskipun kaki terasa bengkak, pahala yang dijanjikan Allah jauh lebih besar, seperti yang disebutkan dalam ayat dan hadis yang mengagungkan amalan malam. Ketika seseorang rela menahan rasa sakit demi menggapai keutamaan ibadah, hal itu membuktikan bahwa kecintaan kepada Allah tidak terbatas pada kondisi fisik. Penelitian ilmiah bahkan menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan pada saat malam hari mampu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kualitas tidur serta kesehatan mental. Sholat malam merupakan momen refleksi yang mendalam, di mana setiap langkah kecil menuju kiblat juga mendekatkan seseorang pada kebenaran dan keabadian. Setiap kali kaki terasa bengkak, itu menjadi pengingat akan pengorbanan yang telah dilakukan dalam rangka memperoleh kebahagiaan abadi di sisi Allah. Umat Islam dari berbagai zaman selalu memuji keteguhan hati mereka dalam melaksanakan ibadah malam sebagai bentuk kecintaan dan keimanan yang tak tergoyahkan. Dalam tradisi para sufi, rasa sakit fisik seperti bengkak pada kaki diartikan sebagai harga yang rela dibayar untuk kedekatan spiritual yang lebih tinggi. Kaki yang bengkak menjadi bukti nyata bahwa seorang mukmin tidak takut kepada ujian dan kesulitan,
karena ia yakin bahwa Allah selalu memberikan balasan yang terbaik. Pengalaman fisik ini merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang mengajarkan nilai ketekunan, kesabaran, serta keikhlasan dalam setiap ibadah. Oleh karena itu, kaki yang bengkak karena banyak sholat malam bukanlah aib, melainkan tanda keistimewaan, pengorbanan, dan kecintaan yang mendalam kepada Allah. 7. Kulit yang bersih dari sifat sombong. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Ayat ini menegaskan bahwa sifat sombong merupakan salah satu sifat tercela dalam pandangannya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan terhadap kesombongan dalam Islam. Kulit yang bersih dari bekas keangkuhan merupakan simbol fisik dari hati yang telah dibersihkan dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan dan kebanggaan diri. Seorang mukmin dianjurkan untuk selalu merendahkan diri, karena kerendahan hati adalah kunci untuk mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kulit yang bersih secara fisik juga merefleksikan gaya hidup yang sehat dan rendah hati, menghindari kemewahan yang berlebihan yang dapat menumbuhkan sikap sombong. Para ulama menekankan bahwa menjaga kebersihan hati adalah bagian dari pengendalian diri yang mempengaruhi kebersihan fisik dan mental seseorang. Dari sudut pandang logis, seseorang yang hidup dengan kerendahan hati cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan sesama, karena ia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Banyak penelitian modern mengungkapkan bahwa sikap rendah hati dapat mengurangi stres, yang berdampak positif pada kesehatan kulit dengan mengurangi peradangan. Dalam kisah-kisah para nabi dan sahabat, kerendahan hati selalu menjadi nilai utama yang mendorong kebaikan dan keikhlasan dalam bertindak. Kulit yang bersih seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang sederhana dan bersih, jauh dari gaya hidup yang mempromosikan kemewahan dan pamer. Kecantikan kulit yang alami menjadi cerminan dari keikhlasan dan pengabdian seseorang kepada Allah, di mana tidak ada ruang untuk kesombongan. Dalam berbagai majalah keagamaan, sering ditekankan bahwa wahyu dan karunia Allah tidak berpihak pada mereka yang sombong, melainkan pada mereka yang selalu rendah hati. Kebaikan hati yang mengalir dari seseorang akan tercermin pada kulitnya, karena jiwa yang bersih memancarkan aura positif yang tidak bisa ditiru oleh kecantikan semata. Kulit yang bersih juga mencerminkan disiplin hidup, di mana seseorang selalu berusaha menjaga diri dari segala perilaku yang dapat menodai keimanan. Rasulullah sendiri senantiasa mencontohkan sikap rendah hati, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang menjadi teladan bagi umat Islam. Dalam tradisi tasawuf, kebersihan hati dianggap lebih penting daripada penampilan fisik, karena yang bersih secara rohani akan selalu tampak menarik. Tidak hanya itu, kulit yang bersih dari sifat sombong juga mengindikasikan bahwa seseorang tidak terobsesi dengan penampilan, namun lebih fokus pada kebaikan batin. Setiap usaha untuk menolak sifat kesombongan secara tidak langsung merupakan usaha untuk menjaga keutuhan iman dan hubungan dengan Allah. Dalam setiap langkah kehidupan, menjaga hati dari kesombongan merupakan investasi abadi yang akan mendatangkan pahala di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kulit yang bersih dari sifat sombong adalah manifestasi dari keimanan yang murni, di mana seorang mukmin selalu berusaha meneladani kasih sayang dan kerendahan hati Nabi Muhammad. 8. Tubuh yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 111, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka." Ayat ini menekankan bahwa setiap perjuangan di jalan Allah memiliki balasan yang sangat besar. Rasulullah bersabda, dalam hadits riwayat Bukhari, bahwa siapa yang mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah, maka ia dianggap mati syahid, yang menunjukkan penghargaan tinggi terhadap pengorbanan tersebut. Tubuh yang digunakan untuk jihad fisabilillah bukan hanya sekadar alat perjuangan, melainkan wujud nyata pengorbanan dan keikhlasan dalam menegakkan kebenaran agama. Jihad bukan hanya berarti peperangan secara fisik, melainkan juga meliputi perjuangan dalam melawan kezoliman dan menanamkan keadilan di tengah masyarakat. Setiap keringat dan luka yang diperoleh di jalan Allah adalah saksi bisu dari dedikasi seorang mukmin yang rela mengorbankan segalanya demi mempertahankan agama.
Para ulama menekankan bahwa tubuh yang sehat dan kuat merupakan anugerah yang harus dipergunakan untuk mencapai tujuan mulia dalam rangka jihad di jalan Allah. Dalam konteks modern, jihad juga mencakup berbagai bentuk perjuangan seperti pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial yang berlandaskan kebenaran Islam. Aktivitas fisik dan mental yang disalurkan untuk tujuan mulia tersebut terbukti meningkatkan kedisiplinan serta ketahanan karakter seseorang. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh besar yang menggunakan tubuh dan pikiran mereka untuk berjuang dalam menegakkan keadilan, yang kemudian dikenang sebagai pahlawan agama. Pengorbanan dalam jihad tidak hanya dinilai dari segi fisik, tetapi juga dari ketulusan hati dalam menolak segala bentuk penindasan dan kebohongan. Tindakan menggunakan tubuh untuk jihad merupakan bentuk nyata dari cinta kepada Allah, di mana setiap perjuangan dilakukan dengan niat tulus demi rahmat-Nya. Banyak ulama bahkan menyebutkan bahwa jihad adalah investasi abadi yang tidak akan pernah sia-sia, karena semua pengorbanan tersebut mendapat balasan surga. Dalam berbagai kajian ilmu pengetahuan modern, aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten terbukti meningkatkan stamina dan kesehatan tubuh, sehingga lebih siap menghadapi ujian hidup. Tubuh yang digunakan untuk jihad juga mengajarkan kita tentang nilai keberanian, ketekunan, dan semangat untuk terus memperbaiki keadaan dunia. Meski tantangan dalam berjihad seringkali berat, ketulusan hati dan iman yang kokoh akan selalu membawa kemenangan di sisi Allah. Penggunaan tubuh untuk berjihad adalah bentuk implementasi nyata dari perintah untuk berperang melawan penindasan dan ketidakadilan, seperti yang diamanatkan oleh ajaran Islam. Dalam berbagai khutbah dan ceramah, nabi-nabi dan ulama mengingatkan umat untuk senantiasa siap menggunakan kekuatan fisik mereka demi kebaikan umat dan keadilan sosial. Setiap tindakan dalam jihad baik di medan peperangan maupun dalam pelayanan sosial akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, sesuai dengan janji Allah. Pengorbanan tubuh dalam jihad merupakan cermin nyata dari keimanan yang tidak pernah luntur meskipun harus menghadapi berbagai rintangan yang keras. Oleh karena itu, tubuh yang digunakan untuk jihad fisabilillah merupakan lambang keberanian dan ketulusan, yang kelak akan dihadiahi surga sebagai balasan dari Allah atas pengorbanan yang telah diberikan. 9. Perut yang sering berpuasa. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 31, Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan." Ayat ini mengandung anjuran untuk menahan diri dan tidak terjerumus dalam kebiasaan berlebihan, yang juga menginspirasi ibadah puasa. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, puasa adalah perisai, yang berarti bahwa puasa bukan hanya mengendalikan nafsu, melainkan juga melindungi diri dari berbagai dosa dan kesalahan. Perut yang sering berpuasa adalah manifestasi fisik dari ketahanan diri dan disiplin hati yang diharapkan dari setiap seorang mukmin. Puasa melatih seseorang untuk menahan diri, meningkatkan kesabaran, dan menyadari betapa berharganya nikmat yang telah Allah berikan. Setiap kali berpuasa, seorang hamba akan merasakan kerendahan hati dan menyadari keterbatasan manusia di hadapan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Penelitian modern menunjukkan bahwa puasa memiliki manfaat kesehatan, seperti meningkatkan metabolisme, menyeimbangkan kadar insulin, dan membersihkan sistem pencernaan. Selain manfaat kesehatan, puasa juga menjadi momen refleksi spiritual yang mendalam, di mana setiap mukmin merefleksikan keadaan jiwa dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari, perut yang sering berpuasa mengajarkan kebijaksanaan dan pengendalian diri, serta mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki batas. Para ulama sepakat bahwa puasa adalah latihan untuk mengendalikan hawa nafsu, sehingga seseorang dapat membedakan antara keinginan duniawi dan kepentingan spiritual. Puasa tidak hanya dilakukan dalam bulan Ramadan, tetapi juga dalam berbagai kesempatan sunnah sebagai bentuk ibadah tambahan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berpuasa, seorang mukmin belajar untuk lebih bersyukur atas nikmat makanan yang seringkali dianggap remeh dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari puasa menjadi latihan untuk meningkatkan kesabaran, yang pada akhirnya memperkuat iman dan kepercayaan kepada rahmat Allah. Dalam berbagai khutbah dan ceramah, para ulama menekankan bahwa puasa memiliki kekuatan untuk membersihkan hati dan pikiran dari segala kecemaran dunia. Pemanfaatan waktu puasa dengan ibadah, zikir, dan membaca Al-Quran menjadikan perut yang kosong sebagai simbol kekosongan dari dosa dan keraguan. Ilmu nutrisi modern juga mengemukakan bahwa puasa dengan pola yang tepat dapat memberikan efek detoksifikasi,
membantu membersihkan tubuh dari racun dan zat yang tidak diinginkan. Perut yang sering berpuasa mengingatkan manusia bahwa nikmat duniawi harus digunakan dengan bijak dan tidak menguasai seluruh kehidupan. Puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena melalui penderitaan ringan di siang hari, seseorang belajar untuk menghargai makna penuh kehidupan spiritual. Setiap pengalaman berpuasa menumbuhkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung, karena mereka yang lapar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perut yang sering berpuasa bukan hanya indikator fisik, melainkan juga lambang kemandirian, keikhlasan, dan ketundukan kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, puasa adalah cara untuk membersihkan tidak hanya perut, tetapi juga hati dan jiwa, yang semuanya akan mendapatkan balasan surga sebagai bentuk ganjaran ilahi. 10. Jantung yang selalu tenang dan tawakal. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan hati merupakan hasil dari keimanan yang kokoh dan pengingat terus-menerus akan kebesaran Allah. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, "Berbaik sangkalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadamu." Hadis ini mengaitkan kebaikan hati dengan ketenangan jiwa yang bersandar pada tawakal kepada Allah. Jantung yang tenang adalah lambang iman yang teguh, di mana setiap detaknya dipenuhi dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah selalu ada dalam setiap keadaan. Ketenangan hati tidak hanya didapat dari amalan ibadah, melainkan juga dari sikap tawakal yang menghapus rasa cemas dan khawatir terhadap masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang mukmin yang selalu mengingat Allah akan menemukan ketenangan yang sulit dipahami oleh orang yang terlena dalam kesibukan duniawi. Psikologi modern bahkan menunjukkan bahwa praktik meditasi dan doa dapat menurunkan kadar hormon stres, yang pada akhirnya menjaga kestabilan jantung dan kesehatan mental. Para ulama sering mengajarkan bahwa hati yang tenang adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan hakiki dan surga yang dijanjikan oleh Allah. Dalam setiap ujian kehidupan, jantung yang selalu tenang akan tetap teguh karena telah meyakini bahwa setiap ketentuan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya. Tawakal, atau berserah diri kepada Allah, mengajarkan seorang mukmin bahwa tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin dan kehendaknya, sehingga mengurangi beban pikiran. Setiap detak jantung yang tenang adalah cerminan dari perjalanan spiritual yang tak pernah lelah mencari kelegaan dalam dekapan Allah. Dalam berbagai kitab tafsir, sering dijelaskan bahwa hati yang tenang adalah hasil dari konsistensi dalam beribadah, zikir, dan sedekah, yang semuanya menguatkan iman. Ketenangan hati juga akan membawa dampak positif pada hubungan sosial, karena seseorang yang tenang cenderung mampu mengendalikan emosi dan berempati kepada sesama. Dalam kisah-kisah para wali dan sufi, jantung yang tenang adalah tanda keintiman dan kedekatan mereka dengan Allah, yang selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Rasulullah sendiri merupakan teladan yang selalu menunjukkan ketenangan hati dalam menghadapi berbagai tantangan, karena ia senantiasa menyandarkan segalanya kepada Allah. Jantung yang selalu tenang merupakan bekal utama dalam menunaikan berbagai tugas dan tanggung jawab, karena ketenangan memberi ruang untuk berpikir dan bertindak dengan bijaksana. Banyak penelitian di bidang kardiologi mengungkapkan bahwa stres yang berlebihan dapat merusak jantung, sehingga mengingat Allah dan berserah diri adalah kunci untuk menjaga kesehatan jantung. Tawakal kepada Allah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis, karena yakin bahwa setiap masalah akan ada jalan keluar yang terbaik yang telah ditetapkan olehnya. Ketenangan hati yang berasal dari tawakal membentuk mental yang kuat dan resilient, sehingga mampu menghadapi segala rintangan dengan penuh keyakinan. Dalam setiap ibadah dan doa, hati yang tenang akan mampu menyerap keindahan spiritual, yang pada gilirannya memperkuat ikatan dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, jantung yang selalu tenang dan penuh tawakal adalah manifestasi dari keimanan yang utuh, yang akhirnya akan dianugerahi kebahagiaan abadi dan kedudukan tinggi di sisi Allah.